Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Saya percaya bahwa semua kita jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dan semua kita dalam pembentengan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Jumat yang lalu kita beribadah di rumah, di mana kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita dan sudah membangkitkan kita. Dan Dia adalah Tuhan Juru Selamat yang sudah menyiapkan surga bagi kita. Itu sebabnya hari ini adalah hari kemenangan. Yesus sudah bangkit dan pasti Dia akan membangkitkan kita. Yesus hidup dan Dia akan menghidupkan kita. Dan Yesus menang atas maut. Dia memberikan kemenangan bagi kita. Biarlah hari ini kita mau memuji Tuhan, menyembah Dia, karena Dia Allah yang berkuasa, yang menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Serahkanlah musuh-Mu Tuhan, yang membawa kehancuran bagi umat-Mu, yang membinasakan dan yang berkeinginan untuk melenyapkan. Itu sebabnya kami bersyukur karena kebangkitan-Mu menyelesaikan seluruh perkara, menyelesaikan seluruh masalah. Karena Engkau sudah taklukkan si maut itu, iblis dan roh jahat itu. Hari ini kami peringati akan kebangkitan-Mu Yesus Kristus. Kebangkitan itu menjadi kekuatan rohani yang sangat luar biasa bagi kami, dan kami memperingatinya sebagai Paskah. Hari ini kami bersama dengan seluruh umat-Mu di rumah masing-masing, di tempat kami dan kediaman kami masing-masing, beribadah, memanggil nama Tuhan, memuji, memuliakan Engkau, dan bahkan kami rindu akan firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang beribadah di rumah masing-masing. Oleh karena situasi sama seperti minggu-minggu yang lalu, tampaknya masih kita tetap beribadah seperti ini. Tetapi kiranya ini tidak mengurangi sukacita kita semua, tapi semakin membangun komitmen bahwa untuk segala sesuatu rupanya ada waktunya, ada masanya. Ada kalanya kita beribadah dengan tenang, senang, bersilaturahmi satu dengan yang lain, berkomunikasi dan berinteraksi. Tetapi ada kalanya kita memang harus berada di rumah kita masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya bukan soal di mana kita berkumpul, seperti apa kita berkumpul, tapi seperti apa hati kita merindu-rindukan kehadiran Tuhan. Inilah ibadah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sampaikan selamat Paskah bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan juga biarlah dengan Paskah ini komitmen kita semakin kuat untuk memberi hidup yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-19 atau 20. Kita lanjut sampai kepada ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberikan tema atau judul khotbah saya pada saat ini, jika Kristus tidak dibangkitkan. Ini merupakan pengandaian, karena ini yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Rupanya pada saat itu, sebagai latar belakang yang bisa kita tahu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa rupanya di tengah jemaat Korintus itu masih berseleweran pengajaran bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka masih di sekelompok orang menyatakan, dan ini sangat berpengaruh di tengah jemaat Korintus, tidak ada kebangkitan, tidak ada kebangkitan orang mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang bisa kita pahami karena kelompok atau faksi daripada orang Saduki pun tidak percaya adanya kebangkitan. Orang Farisi percaya ada kebangkitan. Saudara yang terkasih, rupanya jemaat Korintus itu masih terganggu dengan pengajaran ini. Lalu Paulus punya kepentingan harus menuliskan satu pasal berkenaan tentang kebangkitan orang mati atau kebangkitan Kristus. Dan Paulus mengungkapkan ini untuk menjelaskan dan sekaligus meyakinkan orang-orang atau jemaat supaya memahami kebangkitan dan kebangkitan Kristus itu sendiri. Dan sedikit Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya menyelidiki dari berbagai kepercayaan, juga banyak kepercayaan-kepercayaan di luar Kristen berbicara tentang kebangkitan orang mati. Tetapi kepercayaan-kepercayaan tersebut memang menyebutkan ada pemahaman tentang kebangkitan orang mati, namun tampaknya sangat mistis sekali, sulit untuk dipahami, tidak logis, ya boleh disebut kacau dan mengambang. Tetapi pengajaran di dalam Alkitab tentang kebangkitan orang mati itu pengajaran yang begitu sangat sistematis, jelas, terperinci, dan mudah dipahami. Kalau begitu saudara yang terkasih,
bahwa salah satu ciri yang kuat di dalam kekristenan adalah pengajaran kebangkitan dibanding dengan pengajaran-pengajaran lainnya di luar sana. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai dengan tema yang saya sebutkan tadi. Kalau Kristus tidak bangkit atau tidak dibangkitkan, apakah yang terjadi? Paulus memberikan jawaban mulai di dalam ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka yang pertama sekali ialah sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah pengajaran yang disampaikan oleh Paulus selama ini. Sia-sialah pengajaran yang disampaikan oleh timnya juga tentang adanya kebangkitan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini kembali lagi kan pengandaian. Sesungguhnya ada kebangkitan. Tentu ada kebangkitan nanti mengacu kepada kebangkitan Kristus juga. Saudara, kalau seperti itu bisa kita pahami bahwa justru teologi kebangkitan itu menjadi fokus, dasar fondasi yang kuat dalam iman daripada Paulus. Kita paham sendiri bahwa Paulus memiliki sebuah pengalaman yang sangat luar biasa ketika terjadi perjalanan daripada Paulus ke Damaskus. Sebelum sampai di kota itu, dia bertemu dengan sosok dan sekaligus ada suara yang dia dengar menyebutkan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan pada saat itu Paulus merespon, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu sosok itu atau suara itu memperkenalkan diri, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus." Loh, bukankah Yesus itu sudah mati? Bukankah anak Maria, anak Yakub itu, anak Yusuf itu sudah mati sekian tahun yang lalu? Ketika Korintus ini ditulis, ada lebih kurang 25-30 tahun yang lalu. Yesus itu sudah mati. Dan dalam pikiran daripada Paulus, sosok itu pernah dianiaya, lalu dipenjara, lalu disalibkan dan mati. Sekarang aku mendengar sosok itu berbicara, memperkenalkan diri dengan wibawa yang begitu luar biasa. Dan pada saat itu bagaimana kita bisa mendengar cerita itu di dalam Kisah Para Rasul. Akhirnya itu menjadi titik pertobatan daripada Paulus. Itu adalah titik awal pertemuannya, perjumpaannya dengan Yesus. Dan itulah titik teologi daripada Paulus, kebangkitan. Kebangkitan orang mati itu sekaligus menjadi kebangkitan daripada Yesus Kristus yang dipercaya. Saudara yang terkasih, kalau begitu disebutkan tadi, kalau benar Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dengan demikian, ternyata Kristus bangkit, berarti pemberitaan Paulus dan timnya itu benar. Saudara yang terkasih, memang ini tampaknya seperti linear biasa-biasa saja. Ya sudahlah, soal pemberitaan bisa dipercaya atau tidak dipercaya, ya itu terlalu mudah, tidak terlalu dipusingkan. Tapi saudara, tidak. Kalau sampai perkataan atau pengajaran daripada Paulus dan timnya itu sia-sia, yang didasarkan kepada kebangkitan Kristus, itu sama dengan seluruh pengajaran daripada orang-orang percaya di perjanjian lama sia-sia. Maka berarti sia-sia juga lah iman atau pengajaran yang dibuat oleh Abraham. Sia-sia juga lah pengajaran yang dibuat oleh Daud. Sia-sia juga lah pengajaran atau pemberitaan yang disampaikan oleh imam-imam, oleh nabi-nabi. Itu konsekuensinya. Memang Paulus sebagai contoh, sia-sia pengajaran Paulus kalau Kristus tidak bangkit. Sama dengan toh juga yang diajarkan Paulus dengan yang diajarkan orang-orang perjanjian lama. Sama, kalau seperti itu, apa yang diajarkan Paulus kalau sia-sia, maka semua pengajaran di dalam perjanjian lama juga adalah sia-sia. Semua pemberitaan yang diberitakan oleh Paulus sia-sia, sama dengan sia-sialah pemberitaan yang diajarkan atau diberitakan oleh orang-orang perjanjian lama. Tapi kembali lagi, ini pengandaian. Kalau ternyata bahwa Kristus bangkit, maka pemberitaan Paulus benar.
Kalau seperti itu, seluruh pemberitaan di dalam perjanjian lama yang disampaikan nabi-nabi, raja, imam tentang Kristus itu pasti benar, karena ternyata Kristus bangkit. Yang kedua, kalau Kristus tidak bangkit selain daripada pemberitaan, maka juga sia-sialah iman percaya kamu, kita. Di dalam ayat 15, ayat 14, tetapi Anda kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sialah kepercayaan, sia-sialah iman kamu. Iman kamu, di mana kami mengajarkan tentang Kristus bangkit, Dia memberikan hidup kekal dan seterusnya. Maka sia-sialah itu. Konsekuensinya berarti pemberitaan tentang atau iman, dasar iman yang diajarkan oleh Paulus sama dengan dasar iman yang diajarkan dalam perjanjian lama. Kalau begitu, maka sia-sialah iman semua orang-orang dalam perjanjian lama. Disebutkan bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Sia-sialah imannya kalau Kristus tidak bangkit. Dan kita bisa lihat tentang Yakub yang memiliki iman tentang akan berkat melimpah di dalam bangsanya, di dalam suku yang dilahirkannya, anak-anak yang dilahirkannya. Sia-sia. Dan termasuk juga Daud, bagaimana dia memiliki iman dari tunasnya atau dari keturunannya akan lahirlah Mesias penyelamat. Sia-sia, iman itu tidak benar. Demikian juga Musa memiliki iman sehingga dia begitu berani mengambil risiko dengan ketabahan yang luar biasa, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanan, karena dia memiliki keyakinan sesuai dengan pengajaran yang dia terima bahwa Tuhan akan memberikan kepada orang Israel tanah perjanjian. Dan dari tanah perjanjian itu Tuhan mulai melakukan perkara yang dahsyat dan sampai akhirnya melahirkan Mesias. Sia-sia. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi, ini kan gaya bahasa pengandaian. Ternyata Kristus bangkit, maka tidak sia-sialah iman kamu, tidak sia-sialah iman kami, tidak sia-sialah iman daripada semua orang perjanjian lama. Sekarang Paulus sedang berbicara 2000 tahun yang lalu. Dia mau memberitahukan di belakang kami sudah banyak orang yang beriman. Tapi betul, mereka beriman kepada Mesias yang akan bangkit. Kalau begitu mereka benar, berarti kami juga benar, kata Paulus. Dengan demikian, berarti kita pun hari ini, yang pada saat sekarang ini, tanggal 12 April 2020, beriman kepada kebangkitan Kristus, beriman dengan kebangkitan orang mati, orang percaya, maka itu tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Ini sesuatu yang sangat indah. Selain daripada pengajaran itu, kembali lagi dalam pengandaian bahwa kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sia jugalah pengharapan kita kepadanya. Sia-sialah pengharapan kita akan adanya pengampunan dosa. Sia-sialah pengharapan kita akan adanya keselamatan. Tetapi kembali lagi, ini pengandaian. Ternyata ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi yang benar bahwa Kristus bangkit. Kalau begitu, kita tidak lagi hidup di dalam dosa kita atau di dalam dosa. Kita sudah lepas dari dosa, sebab seluruh dosa, kesalahan, pelanggaran, kutuk dalam diri kita telah diangkat, digantikan atau diambil, lalu kemudian ditanggung oleh Yesus Kristus. Kematian Kristus atau perkara salib telah menyelesaikan seluruh hutang-hutang kita. Bukankah firman Tuhan menyebutkan bahwa kita sudah dibayar dengan harga yang lunas. Darah Kristuslah yang melunasi seluruh hutang darah, hutang dosa, hutang kematian, hutang laknat, dan hutang hukuman abadi. Kristus sudah menanggung itu dan kita selamat. Kalau begitu, berarti tidak sia-sia kita berpengharapan kepada Kristus bahwa kelak kita akan mendapatkan keselamatan yang terjamin. Dan kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pelayanan orang-orang percaya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan hanya pelayanan orang-orang perjanjian baru yang dimana Paulus dan rasul-rasul atau orang-orang yang berikutnya
yang sia-sia. Juga pelayanan daripada orang-orang perjanjian lama, orang-orang percaya di dalam perjanjian lama juga sia-sia. Kenapa? Apa hubungannya, Pak? Tidakkah Kristus itu ada di perjanjian baru? Apa hubungannya dengan perjanjian lama? Memang dari segi waktu, Kristus lahir di masa setelah Masehi. Sedangkan perjanjian lama ada di belakang, ada ratusan, ada ribuan tahun. Tapi jangan salah, sama seperti itu juga Abraham memiliki iman. Imannya ke depan, yaitu kepada perjanjian baru. Iman kepada kedatangan Mesias, iman kepada kematian Mesias, iman kepada kebangkitan Mesias yang diurapi itu. Sama Yakub atau Ishak juga. Atau mungkin lebih jauh daripada itu, termasuk Henok, beriman kepada kedatangan Mesias. Kalau beriman kepada kedatangan Mesias berarti beriman kepada kematian dan kebangkitannya. Lebih jauh lagi daripada Henok, Habel. Orang katakanlah orang keempat setelah Kain lahir, dia adalah manusia keempat di bumi. Dia pernah memberikan persembahannya begitu tulus dan lurus. Apakah yang mendasari mengapa dia memiliki pemberian yang begitu tulus dan lurus kepada Allah? Dasarnya tentu adalah iman kepada Allah yang pada saat itu secara tidak eksplisit disebut bahwa iman kepada Mesias yang akan datang. Dia juga berpengharapan. Dan bahkan lebih jauh, saudara yang terkasih, Adam dan Hawa juga berpengharapan kepada Mesias yang akan datang. Tertulislah itu di dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa dari keturunan si perempuan ini, itu yang dikatakan oleh Allah ketika terjadi sengketa ular dan manusia dan Allah. Lalu Allah membuat penghakiman, pengadilan. Dari keturunan si perempuan, yaitu keturunan daripada Hawa, akan lahir meremukkan kepalamu, hai ular. Dan diberitahukan, tetapi engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan daripada si perempuan itu mengacu kepada Kristus, sang Mesias yang akan lahir. Akan meremukkan kepala si ular untuk mengalahkan iblis, roh jahat, maut itu di kayu salib. Tetapi engkau akan meremukkan tumitnya untuk memberitahukan, kalau diremukkan tumit itu penderitaan yang sangat luar biasa, tapi bukan kebinasan dan kematian. Kristus menderita, diremukkan hidupnya. Itulah peristiwa salib. Berarti semua orang perjanjian lama, orang-orang percaya juga mengacu kepada kebangkitan Kristus. Luar biasa. Itu sebabnya saudara yang terkasih bahwa tidak sia-sia pelayanan orang perjanjian lama dan perjanjian baru, karena Kristus memang benar-benar bangkit. Tidak sia-sia kematian Stefanus. Stefanus adalah martir pertama, atau orang pertama mati di dalam kebenaran karena Kristus. Tidak sia-sia walaupun dia mati tampaknya secara duniawi, dia mati dirajam seperti tidak ada perlawanan, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan. Tetapi imannya telah berbicara. Walaupun dia sudah mati, masihkah kita lihat sendiri bahwa Stefanus itu melihat Yesus Kristus di surga. Berarti tidak sia-sia pelayanan daripada orang-orang percaya lainnya. Tidak sia-sia pelayanan Paulus, yang kita lihat penulis daripada Korintus ini nanti berujung di kematiannya pada waktu dia ada di penjara Roma. Tapi itu tidak sia-sia juga perjuangan daripada 12 murid. Dari 12 murid itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya satu yang tidak mati martir, yaitu Yohanes. Allah mau supaya Yohanes menuliskan kitab terakhir, kitab Wahyu. Itu sebabnya tidak terjadi kematian kepadanya. Dan 11 daripada murid itu mengalami martir yang sangat luar biasa. Bukan hanya 11 murid, masih ada murid-murid yang lain tidak disebut di dalam 12 murid. Adalah Markus yang diseret oleh kuda sampai terkelupas tubuhnya dan mati. Tidak sia-sia kematiannya, tidak sia-sia pelayanannya, tidak sia-sia kehidupannya. Sebab Kristus bangkit. Bukan hanya orang-orang yang saya sebutkan tadi, termasuk juga orang-orang yang setelah masa Rasul. Ada jutaan orang-orang percaya yang tidak tercatat namanya dalam Alkitab, yang sampai hari ini ada di antara kita semua orang-orang yang beriman, tetapi mereka menanggung penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan kehidupannya begitu seperti tidak berharga secara duniawi, tetapi tidak sia-sia pengorbanan dan tidak sia-sia apa yang mereka lakukan,
karena Kristus bangkit. Itu sebabnya saudara yang terkasih, dasar teologi yang paling kuat dari seluruh Alkitab mulai kitab Kejadian pada Wahyu dan sampai kepada Wahyu itu adalah kebangkitan Kristus. Sebab kebangkitan Kristus adalah kemenangan orang-orang percaya. Kebangkitan Kristus adalah kematian kepada sang maut atau iblis dan roh-roh jahat. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi akibat kebangkitan Yesus Kristus? Apa yang terjadi? Maka yang pertama yang terjadi bahwa pastilah akan ada kebangkitan orang-orang percaya. Ini yang paling utama yang perlu dipahami. Dengan bangkitnya Yesus, Dia memberitahukan kepada kita akan terjadi kebangkitan daripada orang-orang percaya. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini, ayat 20 1 Korintus 15. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Saudara catat kata sulung, itu berarti yang pertama, dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus menjadi orang yang mati, bangkit sebagai kebangkitan yang sulung, kebangkitan yang pertama. Maka kebangkitan berikutnya orang-orang percaya akan terjadi. Kebangkitan Yesus sebagai kebangkitan yang sulung itu menjadi patokan iman kita bahwa kita pun pasti bangkit. Kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau pastinya ada kebangkitan pada kita, maka perlu kita simpulkan pertama, bahwa kematian itu bukan suatu yang menakutkan bagi kita. Toh kan bangkitnya, hanya memang kita tidak tahu kapan kita bangkit, tapi yang pasti bangkit. Sama seperti ini, pastinya kita kaya raya. Cuman kita tidak tahu terjadi kaya raya itu 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun lagi. Kalaupun kita sekarang mengalami kemiskinan, kesulitan, berat, menderita, toh kan nanti kita akan kaya, memiliki harta 100 triliun. Contoh, ini hanya contoh. Berarti penderitaan yang dimana kita kurang makan, kesulitan, gak terlalu masalah. Toh di depan kita 5, 10 atau 20 tahun di dalam kehidupan kita ini, kita akan kaya memiliki harta 100 triliun. Sama seperti itu, toh akan terjadi kebangkitan. Dan kebangkitan itu pemuliaan yang sangat luar biasa bagi kita. Walaupun kita mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan hari ini, itu tidak harus dibuat sebagai satu bentuk yang sangat menyeramkan dan mengerikan. Pertama sekali bahwa dengan adanya kepastian kebangkitan kita pada masa yang akan datang, yang didahului dengan kebangkitan Kristus, maka kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, apalagi sampai kita anggap sebagai sebuah kehancuran segala-galanya. Yang kedua, kalau pastinya ada kebangkitan terjadi pada kita, maka kehidupan sekarang bukanlah sesuatu kehidupan yang menjadi pusat pengharapan kita. Bukan di kehidupan sekarang ini menjadi kemegahan dan kemuliaan kita. Tetapi kemegahan dan kemuliaan itu harus kita letakkan pada masa yang akan datang, yaitu setelah kehidupan ini selesai, kita meninggal dunia buat sementara, lalu ada terjadi kebangkitan. Dan di kebangkitan pada masa itulah kemuliaan yang bisa kita dapatkan. Kalau seperti itu, jangan buat kehidupan pada masa kini menjadi kehidupan yang memberhalakan diri. Inilah aku sudah hebat, aku sudah berhasil, aku sudah kuat, aku sudah mulia, aku sudah kaya. Itu semua sirna. Toh nanti ada kemuliaan yang luar biasa, yang 1000 kali, 10.000 kali, 1.000.000 kali lebih indah pada waktu kebangkitan kita, yang disebut dengan rapture, kebangkitan orang percaya. Yang ketiga, kalau pastinya ada kebangkitan itu pada kita, maka kehidupan pada masa kini itu harus pengabdian kepada Tuhan, dedikasiku kepada Allah, mengabdi. Karena toh kan akan selesainya hidup ini, dan setelah itu lalu kemudian meninggal untuk berapa saat, lalu dibangkitkan lagi. Kalau begitu kehidupan yang diberikan Tuhan, seandainya ada standarnya 60 atau 70 tahun kita diberi hidup atau 80 tahun, itu adalah pengabdian kepada Tuhan, melayani Tuhan, memberi hidup yang terbaik kepada Tuhan, memberi pelayanan hati, pikiran yang terbaik kepada Tuhan. Dengan demikian saudara yang terkasih, berarti kehidupan pada masa yang akan datanglah menjadi acuan dan patokan bagi kita.
Dan kalau pastinya ada kebangkitan itu pada masa yang akan datang kepada kita, karena sudah didahului dengan kebangkitan sulung Yesus Kristus, maka kemegahan kita bukan dalam kehidupan duniawi, tapi kehidupan rohani. Sebab pada waktu kita nanti dibangkitkan, bukan dengan tubuh jasmani konteks seperti ini, tapi tubuh rohani. Ini disebut dengan tubuh kebangkitan. Memang tubuh ini yang dibangkitkan, tapi tubuh yang sudah dipulihkan, itulah disebut dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna. Tubuh inilah nanti yang akan menjemput Yesus di awang-awang, dan kita akan berada dengan Yesus untuk memasuki suatu keindahan yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Keindahan memasuki kerajaan 1000 tahun. Kita memerintah bersama dengan Yesus. Pemerintahan 1000 tahun adalah pemerintahan yang sempurna, yang luar biasa, dan tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kepedihan, tidak ada lagi sengketa dalam kehidupan, tidak ada lagi air mata. Walaupun itu terjadi di bumi, sampai akhirnya nanti selesai pada kerajaan 1000 tahun, lalu Tuhan mempersiapkan kepada kita suatu tempat yang kekal, yang indah di surga. Itu tempat abadi, sukacita besar selama-lamanya. Kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kristus sudah bangkit. Itu harus menjadi sebuah kemenangan besar bagi kita. Saudara, sebelum saya tutup pemberitaan firman Tuhan ini, tidak secara kebetulan periode serangan virus corona terjadi di sekitar Paskah yang sedang kita alami. Tidak secara kebetulan kita mengalami di dalam konteks keberadaan Paskah. Tentu Tuhan punya satu keinginan supaya melalui perayaan atau ibadah Paskah tentang Kristus yang bangkit, yang telah mengalahkan maut, mengalahkan musuh-musuh kita, yang mengalahkan kematian, mengalahkan kegelapan, mengalahkan neraka, yang sekarang memberikan kehidupan dan mahkota yang luar biasa bagi kita, yang mempersiapkan kita memiliki kehidupan yang indah, yang luar biasa pada masa yang akan datang. Maka itu harus menjadi patokan iman, bahwa virus corona yang ada sekarang itu tidak menjadi pusat perhatian kita. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah Kristus yang sudah bangkit. Memang virus ini tidak boleh dianggap remeh, ya. Siapapun kita tidak boleh anggap remeh, karena apalagi ada fakta-fakta bahwa sampai hari ini yang terkena COVID-19 itu positif sudah 3.000-an. Lalu yang meninggal sudah hampir 300. Walaupun ada yang sembuh juga sejumlah itu, untuk memberitahu bahwa ada yang meninggal, ada yang menderita. Tetapi sejak dahulu kala di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa ada pergumulan tantangan yang begitu besar, ada badai yang luar biasa. Tetapi kita harus letakkan pengharapan kita kepada Kristus yang sudah bangkit. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita masa yang akan datang, kita tidak tahu seperti apa kejadian dan kehidupan yang akan kita alami. Tetapi patokan iman kita, Kristus sudah bangkit. Itu menjadi kemenangan besar bagi kita. Kita tidak bergumul dan memaksakan perhatian kita kepada masalah tantangan yang begitu berat dan yang menakutkan sekarang ini. Kita mengalihkan perhatian kita kepada pribadi Kristus yang sudah bangkit, yang memberikan jaminan kepada kita akan terjadinya kebangkitan kepada orang percaya. Kalaupun kita menderita hari ini di sini, pada masa sekarang ini, oleh karena pergumulan makanan, minuman, ekonomi, pekerjaan yang begitu sulit. Katakanlah ini seperti pergumulan yang dialami oleh para murid, rasul-rasul, nabi-nabi. Tapi ingatlah bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan kematian, kebangkitan Kristus, itu menjadi patokan iman kita, bahwa Allah akan melakukan perkara yang sangat dahsyat, indah, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Selamat Paskah kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersemangat, bangkitkan iman, pelajari firman Tuhan lebih indah lagi, nikmati persekutuan yang semakin tulus dan semakin intim dengan Tuhan. Biar situasi ini Tuhan akan mengintervensi, Dia akan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Dia juga akan memberikan yang terbaik bagi kita dan keluarga kita. Terpujilah Tuhan untuk semuanya. Nama Allah dipermuliakan. Amin. Mari kita tunduk kepala, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tenangkan jiwa kita. Kita sedang berhadapan dengan Kristus yang sudah bangkit. Dia sekarang ada di hadapan kita. Dia sedang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Sebab di mana umatku ada, aku ada. Kita adalah umat pilihan dan tubusan. Dan oleh darahnya yang tercurah di Kalvari,
telah membayar lunas seluruh hutang dosa kita. Kita adalah aset yang mulia di hadapan Yesus Kristus. Dan ternyata Kristus selain daripada dia mengasihi kita luar biasa, tapi dia juga menjadi pemenang karena kebangkitannya. Itu sebabnya kita mau mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita. Bapa, terpujilah Engkau Allah yang sangat luar biasa, bahwa sesungguhnya Engkau bangkit. Yesus Kristus bangkit. Yesus Kristus telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan seluruh musuh-musuh kami. Dan kebangkitan-Mu menjadi patokan iman kami untuk kami bangkit pada masa yang akan datang. Kami akan mengalami kebangkitan tubuh, dan tubuh kemuliaan itu Engkau berikan kepada kami. Dan tidak ada lagi kematian setelah itu, yang adalah kehidupan selama-lamanya. Engkau tempatkan kami di surga-Mu, surga yang baka, surga kekal, yang tidak akan ada air mata, tidak ada kepedihan, tidak ada kesedihan, tidak ada masalah, yang adalah sukacita memuji-muji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau katakan Engkau adalah dahsyat. Itu sebabnya kami, hati pikiran kami dalam ibadah ini, kami mau katakan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan, Allah yang bangkit, Allah yang bangkit dari kematian. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhanku. Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan maut, Allahku yang luar biasa. Kami sembah dan sujud. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allahku. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup peribadahan kita. Mari teduhkan hati kita memandang kepada Kristus yang sudah hidup.
Terpujilah namamu Bapa di dalam surga, yang sudah menolong kami dalam peribadahan kami, walaupun kami berada di berbagai tempat atau di rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu ini membawa keindahan bagi kami. Hari ini hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan. Di berbagai tempat mereka, jangkau mereka, biar Engkau temui mereka dan berada di rumah mereka masing-masing. Memberkati mereka, memberkati anak-anak, memberikan perlindungan penjagaan terhadap virus corona yang sekarang menakutkan banyak bangsa. Sungguh Engkau, iblis roh jahat yang ambil bagian di dalamnya dan virus corona, kami mau patahkan kuasa-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Sungguh Tuhan, kami mengharapkan Roh-Mu yang kudus memberi penghiburan dan kekuatan. Berikan kepada kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan lebih indah dengan situasi social distancing sekarang ini. Kami berharap waktu ini tidak menjadi sia-sia. Dan kalaupun umat-Mu ada yang beraktivitas Tuhan, mereka harus keluar rumah oleh karena satu pekerjaan yang penting yang harus mereka lakukan. Lindungi, jagai, hindarkan daripada virus corona, hindarkan daripada perilaku-perilaku si jahat. Biar mereka pergi tapi pulang dengan penuh dengan sukacita. Masih terus berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Berilah kepada mereka hikmat dan kekuatan secara khusus untuk presiden kami, supaya menata semua masalah yang dengan indah. Dan akhirnya permasalahan daripada COVID-19 ini Tuhan akhirnya selesai dan kami boleh kembali beraktivitas normal. Itu kerinduan hati kami. Lindungi bangsa kami di dalam NKRI, di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Kami damai, kami tenang, dan Injil-Mu boleh diberitakan kepada seluruh suku bangsa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang baik. Dan bahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan atau yang akan kami kumpulkan, biar itu menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu, mempermuliakan Engkau ya Allah. Inilah doa kami, inilah pujian penghormatan kami, inilah ibadah kami. Kami mau angkatkan ini di dalam kuasa kasih-Mu yang penuh dengan anugerah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengarkanlah doa kami seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu ke tempat Allah yang maha tinggi untuk menerima berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maka Allah damai sejahtera di dalam Yesus Kristus memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Amin.